Pada setiap perjalanan sejarah bangsa, terdapat momen-momen tertentu yang tidak hanya mencatat kemenangan, tetapi juga mengukir keberanian luar biasa yang menginspirasi generasi berikutnya. Salah satu kisah yang mungkin jarang terdengar, namun penuh dengan keberanian, tekad, dan semangat juang yang tiada tandingnya, adalah pertempuran sengit yang melibatkan pasukan elit Indonesia, Kopasgat, melawan pasukan terlatih Inggris pada tahun 1965. Ketika dunia menyaksikan pertempuran besar antara kekuatan global, Indonesia dengan pasukan-pasukan elitnya berdiri tegak melawan ancaman dari luar, memperlihatkan kepada dunia bahwa meskipun di hadapan pada lawan yang jauh lebih besar dan lebih berpengalaman, semangat juang bangsa ini tidak pernah padam. Di balik kedalaman hutan Kalimantan yang penuh misteri, sebuah pertempuran yang akan menguji taktik, keterampilan, dan keberanian terbaik dari kedua belah pihak terjadi. Pasukan Kopasgat yang terlatih dalam pertempuran gerilya, bertarung jarak dekat, serta taktik yang mengutamakan keterampilan beradaptasi dengan medan, harus berhadapan dengan sebuah pasukan elit Inggris yang juga dikenal dengan kecakapan dan ketangguhannya. Tidak hanya sekedar pertempuran fisik, tetapi sebuah pertarungan untuk membuktikan bahwa kemauan dan semangat nasional lebih kuat daripada segala keterbatasan. Ini bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang lebih berani untuk bertempur demi tanah airnya. Baik, kali ini dunia prajurit akan menceritakan kisah pasukan Kopasgat TNI berhadapan dengan pasukan Inggris. Ikuti terus video ini agar kalian tahu betapa hebatnya pasukan khusus TNI kita. Pada tahun 1965, Indonesia sedang menghadapi masa-masa penuh tantangan akibat ketegangan politik yang melibatkan beberapa negara besar. Salah satu momen paling bersejarah dan penuh keberanian adalah ketika pasukan elit Kopassus yang sebelumnya dikenal sebagai Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasgat menghadapi tentara Inggris dalam sebuah pertempuran sengit yang berlangsung di Kalimantan. Cerita ini akan menggali lebih dalam mengenai bagaimana sekelompok pasukan elit Indonesia yang memiliki keterampilan luar biasa mampu mengalahkan seorang perwira Inggris yang sangat terlatih. Pada pertengahan tahun 1965, setelah berakhirnya Perang Dunia II, beberapa negara besar seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia memandang Indonesia dengan penuh kewaspadaan. Terlebih setelah Presiden Soekarno mengambil sikap yang tegas dalam kebijakan luar negeri yang mengarah kepada pemisahan dari pengaruh Barat. Salah satu momen puncak dari ketegangan ini adalah pada saat Indonesia terlibat dalam operasi militer yang melibatkan konfrontasi dengan Malaysia yang disokong oleh Inggris. Ketika itu, pasukan Indonesia termasuk Kopasgat yang merupakan bagian dari pasukan elit TNI terlibat dalam berbagai operasi rahasia dan berbahaya. Mereka dipersiapkan dengan latihan fisik yang keras dan kemampuan taktis yang sangat mumpuni. Salah satu momen paling mencegangkan terjadi ketika pasukan Kopasgat yang dipimpin oleh seorang komandan berpengalaman harus berhadapan langsung dengan sekelompok perwira Inggris yang sangat terlatih dalam pertempuran jarak dekat. Pada bulan Agustus 1965, seorang perwira Inggris yang dikenal sangat cerdik dan terlatih, Mayor Alan Williams, memimpin sebuah pasukan khusus yang ditempatkan di Kalimantan, di daerah yang sedang menjadi kawasan panas dalam operasi militer. Tujuan mereka adalah untuk menyusup ke dalam wilayah yang dikendalikan oleh Indonesia dan menyusun strategi yang dapat mengacaukan rencana-rencana besar pasukan Indonesia. Ketika informasi mengenai keberadaan pasukan Inggris tersebut sampai ke telinga komando tertinggi Kopasgat, sebuah misi khusus pun disiapkan. Misi ini tidak hanya menuntut keberanian luar biasa, tetapi juga keterampilan bertempur yang sangat tinggi. Tim Kopasgat yang terdiri dari prajurit-prajurit pilihan dengan berbagai keahlian, diantaranya adalah pertempuran jarak dekat, sniper, serta taktik gerilya, diberi tugas untuk menghancurkan pasukan yang dipimpin oleh Mayor Williams.
Komandan tim Kopasgat Letnan Kolonel Suryadi yang dikenal sangat tegas dan pintar memimpin langsung operasi ini. Tim Kopasgat yang terdiri dari 8 orang dengan berbagai keahlian segera bergerak menuju tempat di mana pasukan Inggris diperkirakan berada. Mereka dilatih untuk bergerak diam-diam, menghindari deteksi musuh dan berinteraksi dengan alam sekitar, seolah mereka adalah bagian dari alam itu sendiri. Hari yang ditunggu pun telah tiba. Setelah beberapa hari perjalanan melewati hutan lebat, tim Kopasgat akhirnya menemukan jejak pasukan Inggris yang bersembunyi di sebuah kamp yang tersembunyi di balik pebukitan Kalimantan. Dengan menggunakan teknik pergerakan gerilya, tim Kopasgat mendekati musuh dengan sangat hati-hati, menghindari jebakan dan memperhatikan setiap gerakan musuh. Mayor Williams yang dikenal sangat berhati-hati tidak menyadari kedatangan pasukan Kopasgat. Namun pasukan Indonesia sangat paham bahwa mereka harus bertindak cepat sebelum mereka terdeteksi. Tim Kopasgat mulai menyiapkan posisi mereka dengan sangat presisi dan dalam sekejap pertempuran besar dimulai. Serangan dimulai dengan tembakan dari sniper Kopasgat yang sangat terlatih. Dalam sekejap, 2 tentara Inggris yang sedang berjaga di luar kamp terjatuh. Tubuh mereka tergeletak di tanah tanpa suara. Tembakan itu tidak hanya mematikan, tetapi juga membuat pasukan Inggris panik. Mereka mulai bergerak menuju titik aman, tetapi mereka tidak tahu bahwa pasukan Indonesia sudah mengelilingi mereka. Mayor Williams yang terkejut dengan serangan mendadak tersebut segera mengatur pertahanan. Namun pertempuran ini bukan hanya pertempuran tembak-menembak biasa. Ini adalah pertempuran fisik yang melibatkan ketangkasan, kecepatan dan keberanian yang luar biasa. Salah satu pasukan Kopasgat yang bernama Sersan Joko yang memiliki keahlian luar biasa dalam pertarungan jarak dekat bergerak cepat dan mendekati tentara Inggris yang bersembunyi. Di tengah-tengah kekacauan tersebut, Mayor Williams yang berusaha mempertahankan kontrol atas pasukannya mendapati dirinya berhadapan langsung dengan Sersan Joko yang bergerak cepat dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Mereka berdua berhadapan dalam jarak yang sangat dekat dengan hanya beberapa meter di antara mereka. Mayor Williams yang terlatih dalam bela diri dan memiliki keahlian bertarung dengan tangan kosong berusaha untuk menangkis serangan Joko. Namun Sersan Joko dengan tubuh yang lebih gesit dan pengalaman bertempur dalam situasi ekstrim memanfaatkan setiap celah dalam pertahanan Williams. Mereka bertarung dengan sengit, berpindah-pindah tempat, saling melemparkan pukulan dan tendangan yang sangat cepat. Dalam sebuah serangan balasan, Mayor Williams mencoba untuk mencekik Joko dengan gerakan yang terlatih. Namun Sersan Joko dengan kecepatan luar biasa berhasil mematahkan kunci cekikan itu dan menghantamkan siku ke perut Williams, membuatnya mundur beberapa langkah. Setelah beberapa detik bertarung habis-habisan, Sersan Joko akhirnya berhasil menjatuhkan Mayor Williams dengan sebuah tendangan keras yang membuat perwira Inggris tersebut terjatuh ke tanah. Tanpa memberi kesempatan untuk bangkit, Joko segera mengunci tangan Williams dan mencegahnya bergerak. Dengan satu gerakan cepat, Joko menahan senjata Williams dan menahan pergerakan tubuhnya. "Serahkan senjata Anda, Mayor. Anda sudah kalah," kata Sersan Joko dengan suara tenang. Meski nafasnya terengah-engah, Williams yang merasa kelelahan dan kalah dalam pertempuran fisik tersebut akhirnya menyerah. Setelah perkelahian sengit antara Joko dan Mayor Williams, pasukan Inggris yang tersisa akhirnya menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi bertahan. Pasukan Kopasgat dengan kombinasi serangan sniper yang terampil, taktik gerilya yang menguasai medan, serta keberanian dalam pertempuran jarak dekat berhasil menggulung pasukan Inggris yang terlatih tersebut. Mayor Williams yang ditangkap dan beberapa tentara Inggris lainnya yang selamat akhirnya dipaksa untuk menyerah. Pasukan Kopasgat
berhasil menghancurkan seluruh pasukan Inggris yang berada di Kalimantan dalam pertempuran yang sangat dramatis ini. Keberhasilan mereka bukan hanya karena kecanggihan teknologi dan senjata, tetapi juga karena ketangguhan mental dan fisik yang luar biasa. Kemenangan ini menjadi bukti nyata tentang keberanian dan kecerdikan pasukan elit Indonesia dalam menghadapi musuh yang sangat terlatih dan berpengalaman. Pasukan Kopasgat tidak hanya mengandalkan senjata dan taktik, tetapi juga keberanian dan semangat juang yang tak tergoyahkan. Momen ini memperlihatkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi prajurit yang memiliki tekad dan latihan yang memadai. Pertempuran ini juga menjadi pelajaran penting dalam sejarah militer Indonesia, bahwa dalam setiap pertempuran, keberanian dan strategi yang tepat adalah kunci untuk meraih kemenangan. Meskipun pertarungan ini berlangsung dengan sangat keras, keberhasilan tim Kopasgat menandai salah satu pencapaian besar dalam sejarah militer Indonesia dan menegaskan posisi mereka sebagai pasukan elit yang disegani di dunia internasional.